Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala melalui penyuluhan kesehatan gigi bertepatan dengan bulan September memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional. Jadi bersama hari ini telah hadir PDGI dari cabang Deli Serdang, kemudian sumber kita Dr. Sopan Sinamo. Selamat datang dokter. Merupakan bekerjasama antara Rumah Sakit Umum Amri Tambunan dengan PDGI cabang Deli Serdang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja penyuluhan yang akan disampaikan oleh Dr. Sopan Sinamo. Pada dokter kami persilakan dengan segala hormat. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ternyata ibu-ibu aja yang hadir ya, bapak-bapaknya nggak ada ya. Berarti ibu-ibunya yang lebih setia mendampingi anaknya. Oke, kita akan mulai bagaimana cara mencegah gigi berlubang. Saya tanya dulu kepada ibu-ibu semua, ada nggak di sini yang giginya berlubang? Ada, atau bahkan sudah pakai gigi palsu, ya kan? Tapi ini sebenarnya khususnya kami di sini mengadakan penyuluhan, memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu yang ada di sini agar ibu-ibu dapat mengajarkannya kepada anak-anaknya. Itu dia apanya ya, tujuannya. Ya, terlebih dahulu saya menjelaskan bagaimana apa yang ada di dalam rongga mulut. Ya, yang ada di dalam rongga mulut itu kita sering sekali hanya terpaku kepada gigi saja, gigi yang putih, ya kan? Ternyata tidak hanya gigi yang ada di dalam rongga mulut, ada juga namanya gusi. Gusi itu yang merah-merah itu. Kemudian gusi itu juga bisa mengalami infeksi kalau tidak dilakukan pembersihan secara teratur. Kemudian ada lagi langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu juga merupakan bagian dari rongga mulut yang harus kita pelihara. Kemudian utamanya lidah. Lidah ini juga kita selama ini mungkin hanya terfokus kepada menyikat gigi ya ibu-ibu ya. Ternyata dalam penyikatan gigi itu tak lupa lidah juga harus kita sikat. Karena di dalam lidah itu ada namanya papila-papila atau pori-pori di mana guratan-guratan itu bisa mengakibatkan penumpukan sisa-sisa makanan. Nah, kalau sisa-sisa makanan itu dibiarkan berhari-hari, itu akan berubah menjadi kuman dan akan mengakibatkan penumpukan bakteri. Makanya terkadang kita kan mengeluh, Bu, misalnya datang ke dokter ini, dok saya nggak ada loh sakit gigi, tapi kok nafas saya bau katanya. Jadi yang mengakibatkan nafas bau itu bukan hanya dari gigi berlubang, bisa juga dari lidah yang kotor, dari gusi yang mengalami infeksi, inflamasi, dan juga bisa dari saluran pencernaan. Nah, orang yang sering sekali mengalami sakit mah cenderung itu biasanya nafasnya mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Karena apa? Gasnya itu naik ke atas. Itu dia. Slide. Nah, kita fokus kepada gigi. Bagian-bagian gigi juga memiliki bagian-bagian ya, Bapak Ibu-ibu ya. Gigi yang ada di luar itu yang kita lihat warna putih itu hanyalah bagian terluar dari gigi. Nah, kalau gigi kita dipoto, di ronsen, akan terlihatlah bagian-bagian dari gigi itu yang terdiri dari yang bagian yang terluar itu disebut enamel. Nah, bagian enamel itulah yang berfungsi langsung mengunyah makanan, yang langsung berkontak dengan permukaan luar. Ternyata kita tidak mengetahui sering sekali bahwa bagian-bagian dari gigi ada lagi lapisan yang terdalamnya disebut dentin. Jadi kalau gigi kita berubah, jangan gigi berubah kalau sudah sakit aja baru ke dokter gigi ibu-ibu. Kalau sudah nyangkut makanan, itu sudah sampai kepada lapisan kedua dentin. Jadi kalau gigi berlubang sampai ke lapisan dentin itu belum terasa berdenyut.
kebanyakan coba kita kilas balik. Kita datang ke dokter gigi kalau udah sakit sekali, atau bahkan bengkak. Ternyata kalau sudah sakit, sudah mendenyut, itu sudah sampai kepada lapisan ketiga disebut pulpa atau saraf gigi. Jadi di dalam pulpa itu jadi yang di dalam itu adalah warna merah dan warna biru. Itu adalah saraf-saraf. Nah itulah kalau sudah kena lubangnya sampai kepada rongga pulpa, saraf gigi, disitulah dia mendenyut-denyut. Langsung adalah lagu lebih baik sakit hati daripada sampai keluar nyanyian itu. Itu sakit-sakitnya sakit gigi itu. Nah kalau sudah sampai ke berdenyut, baru kita datang ke puskesmas atau ke apotek minta obat. Ternyata kalau kita sudah meminta obat, itu bukan suatu solusi untuk menyembuhkan gigi berlubang tadi, hanya menghilangkan sakit. Tetapi proses kerusakannya itu sampai terus berjalan apabila kita tidak hentikan. Kemudian selanjutnya ada namanya sementum di dalamnya. Di dalam itu ada, di dalam gusi kita itu ada namanya tulang. Tulang dan sementum itu yang mengikat gigi. Makanya gigi itu kalau ngunyah-ngunyah nggak berpindah-pindah giginya kan. Nah karena dia tertanam di dalam tulang. Itulah kemahakuasaan Tuhan itu. Makanya gigi itu sangat penting perannya di dalam kehidupan kita. Coba kita, misalnya kita punya baju baru, mobil baru, uangnya bermiliar-miliar, tapi ketika kita makan nasi, nggak bisa kita mengunyah makanan. Apalagi rendang, ya kan? Rendang kita makan, kalau misalnya gigi kita berlubang gimana? Enak nggak hidup ini? Banyak pun uang kita, kalau kita nggak nikmat, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak istirahat, nggak ada indahnya hidup ini. Jadi salah satunya adalah dari kesehatan gigi. Nah, di dalam rongga mulut itu, kalau untuk anak-anak ya ibu-ibu, itu ada namanya gigi susu. Coba nanti diperiksa adik itu kan. Coba kita hitung, gigi susu itu ada berjumlah 20. Tetapi gigi susu itu adalah gigi susu itu nanti akan segera berganti semuanya. Akan diganti dengan gigi permanen seperti yang di kanan 32. Tetapi dalam proses pergantian ada namanya gigi bercampur, di mana ada gigi susu di dalam, ada lagi gigi permanen. Nah, anak-anak kita kalau di bawah 12 tahun itu terjadi fase gigi bercampur. Nah, di situ yang sering bermasalah. Makanya kadang ada ibu-ibu datang kan, "Dok, coba lihat dulu gigi anak saya. Dulu waktu masih anak-anak, giginya rapi kayak. Tapi sekarang kok udah jadi boneng ya, Dok?" katanya. Ya kan? Atau sudah kok jadi rame giginya padahal dulu rapi sekali, Dok, katanya gitu. Disitulah pentingnya kita pergi atau ke kunjungan ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Jadi kan maunya kita biasakanlah pola kebiasaan kita untuk memeriksakan gigi dari mulut kita ke dokter gigi 6 bulan sekali. Tidak harus sakit gigi, tetapi sebagai kunjungan teratur. Ya, supaya apa? Apalagi anak-anak nanti ada tiba-tiba udah tumbuh dia di dalam, ternyata gigi susunya belum lepas. Apa akibatnya ibu-ibu? Bisa akibatnya dia berada di dalam berjejal kan? Nah, akhirnya nanti bisa giginya menjadi jelek, malu, apalagi anak perempuan kan? Anak perempuan gigi berjejal, itulah namanya, makanya laris sekarang namanya pemasangan behel untuk merapikan. Sebenarnya kalau kita jeli ibu-ibu ya, membawa anak kita ke dokter, fase pertumbuhan dari gigi susu, pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen, kalau kita pandu itu mudah-mudahan giginya itu tidak akan terjadi crowded ataupun berjejal. Jadi bisa kita cegah itu yang namanya gigi tidak teratur itu. Tetapi terkadang itu kita tidak tahu kan, karena tidak tahu maka terlanjur semuanya. Iya Dok. Belum lagi anaknya yang takut ke dokter gigi kan, takut lihat alat ini aja pun udah menangis dia. Apalagi untuk duduk di kursi. Makanya ibu-ibu tugas kita lah, peran kita untuk membuat psikologis anak itu supaya terbiasa dengan kunjungan ke dokter gigi. Apalagi sekarang kan ada BPJS kan. Jadi mari kita pakai ibu ke rumah sakit
Haji Amri Tambunan pun kita siap sedia untuk menerima konsultasi ibu semua tentang bagaimana gigi terutama anak-anak dan juga kita semuanya gitu. Jadi sebenarnya hanya kita saja yang karena mungkin kurang tahu tentang pengetahuan tentang penyakit gigi ini sehingga kita kurang gitu terhadap penyakit gigi tersebut. Atau kalau coba penyakit lain, penyakit jantung, langsung kita lari ya kan? Karena memang penyakit gigi ini bisa dibawa-bawakan. Jarang opname kalau sakit gigi ya kan? Bisa dibawa-bawakan sampai bengkak pun dia masih cari uang kita, masih berjualan atau masih kemana warawiri ke mana-mana gitu. Itulah memang uniknya sakit gigi ini. Kemudian ini ada fungsi gigi ya. Jadi yang di depan itu disebut gigi seri. Gigi seri itu adalah memotong makanan. Makanya, tetapi makanannya jangan yang keras-keras lah dipotong. Ada apalagi laki-laki kan dipotongnya atau gigi taring itu mengoyak makanan. Ada nanti tutup minuman bir misalnya digigitnya ini. Petak yang kalah giginya. Iya kan? Kemudian ada gigi geraham kecil yang di depan itu, geraham kecil itu juga untuk menghaluskan makanan dan mengoyak. Nah, yang gigi apa yang itu gigi geraham yang paling bawah itu? Ada 3 itu sampai belakang atau 2 kiri kanan. Jadi kiri kanan atas bawah jadi 8 atau bisa 3 sampai geraham 3 itu mengunyah makanan. Nah, ibu-ibu, itu geraham itu semaksimal mungkin kita pertahankan di dalam mulut. Karena apa? Dialah yang berfungsi mengunyah makanan. Kan makanan itu nggak mungkin kita makan yang bubur aja terus kan? Nenek-nenek aja pun, kakek-kakek makan bubur pun bosan, apalagi kita. Kita pengen makan jamu, mengunyah makanan keras. Nikmat rasanya kalau pakai gigi geraham. Karena memang gigi geraham itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, kalau gigi kita sakit, berlubang, terus kita makan di mana? Nah, bagi ibu-ibu yang memiliki bayi juga ya, habis minum susu, jangan lupa berkumur apa. Jadi sebenarnya dodot itu ada 2, dodot susu dan dodot air putih. Apalagi bayi itu mau tidur, kita kasih minum dodot tertidur dia kan gini kan. Menumpuk dia sisa-sisa susu itu akan berubah menjadi kuman. Jadi untuk meminimalkan terjadinya perubahan itu, kita kasih lagi air putih. Dan yang lebih baik lagi, jangan memberi susu sambil tidur. Sebelum tidur dibiasakan anak itu kasih dodot, kemudian kasih minum air putih baru tidur. Nanti dia kalau dia menangis, biarkan ada dia bangun, dodot lagi, minum air putih, baru tidur lagi. Begitu dia cara mencegah terjadinya namanya karies-karies yang hitam-hitam di dalam depan itu kan sering anak-anak seperti itu kan. Ini kok kenapa ya hitam-hitamnya gitu. Kemudian jangan lupa sikat gigi setiap mengganti bulunya juga. Jangan saya bulunya udah mekar-mekar masih dipakai, hemat katanya kan. Pakai hemat pula itu ya kan. Jadi maksimal 3 bulan itu diganti lah. Jangan sampai udah mekar kayak bunga kan. Kalau bunga mekar cantik, tapi kalau bulu sikat mekar ya nggak cantik. Salam sejahtera bagi kita semua. Apabila ada yang mau bertanya, sesi tanya jawab ya. Atau 2-3 pertanyaan kita beri waktu kepada ibu. Ibu maju aja ke depan boleh, maju aja. Nah, biar langsung bisa disorot, berdiri boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter yang saya hormati, saya mau tanya nih, cucu saya yang umur 8 tahun, yang depan memang udah berganti ya. Cuman yang di belakang itu geraham pada hitam semua itu dokter. Nah, caranya gimana? Terima kasih. Nah, terima kasih buat pertanyaannya sangat bagus sekali. Nggak dapat hadiah ini. Oh, yang dijawab. Baiklah, tadi ada juga slide yang saya mana yang hitam itu? Yang ini. Itu kan Bu? Ya. Nah itu yang gerahamnya hitam itu kan Bu, itu sudah mengalami sakit gigi
awal Bu. Nah itu kan sebenarnya belum sakit, belum dialami anaknya sakit, tapi itu sudah mulai awal dari terjadinya gigi berlubang. Jadi itu sebaiknya diperiksakan oleh dokter gigi apakah memang benar-benar berlubang atau masih hanya berubah warna hitam Bu. Jadi itu ada bisa dua, bisa dia dengan topikal aplikasi, ada dia aplikasi fluor. Tapi kalau sudah giginya berlubang, nanti dokter giginya yang menentukan, itu akan dilakukan penambalan gigi. Itulah datanglah ke dokter gigi Bu, datang ke rumah sakit atau puskesmas. Itu masih berganti nggak ya dokter? Kalau gigi geraham yang itu nggak berganti, geraham susu, itu dia yang banyak kita kita ketipu ya. Jadi di geraham itu sekali aja langsung geraham dewasa tumbuhnya, tidak akan berganti. Jadi sedini mungkin harus kita pelihara, jangan sampai dia berlubang. Banyak sekali bahkan masih SD SMP udah dicabut karena nggak tahu orang tuanya kalau itu dikiranya gigi susu, ternyata itu sudah gigi permanen itu. Jadi untuk memastikan kondisinya Ibu bawalah ke dokter gigi ya Bu. Sudah Ibu? Ya. Ada lagi? Silakan Mas sini. Sampai soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Azea dari DKB. Gini dong, masalahnya saya gigi belakang tumbuhnya tinggi gitu. Itu solusinya. Ya. Jadi tadi kan, terima kasih buat pertanyaannya Ibu. Gigi bungsu namanya ya, tumbuhnya selalu miring. Memang gigi bungsu persentase tumbuhnya lebih besar dia miring daripada normal. Itu biasanya umurnya tumbuh itu 21 tahun ke atas. Nah, itu kalau tumbuh dia itu berada di dalam. Ya, paling ujung. Kalau mau kita tanya kenapa itu ada ya, itu rahasia ilahi. Mungkin biar ada pasien kami. Ya kan? Karena itu menandakan memang di bumi ini nggak akan pernah lurus-lurus. Bahkan di dalam gigi pun ada yang bengkok-bengkok gitu. Jadi yang ujung itu kalau sudah mengalami sakit, sudah mengganggu, kita harus operasi itu, kita buang. Datanglah ke rumah sakit, itu ada bagian spesialis bedah mulut gratis loh. Kalau pakai BPJS. Tapi nanti terlebih dahulu dia dilakukan ronsen. Ronsen foto ronsennya itu gratis. Makanya enak sekali kan sekarang kan. Periksakan aja, nanti kalau udah sering mengganggu itu bisa terasa kebas seluruh wajah kita. Karena dia berada di bawah tulang dan bisa dia menekan saraf, pembuluh darah dan saraf. Makanya sakit sampai ke kepala seluruhnya nanti akan berpengaruh. Kalau khusus untuk geraham 3, rata-rata kita memiliki 90% itu ada geraham 3-nya yang bermasalah. Nah, segeralah ke sana untuk diperiksakan. Apabila dia miring, itu dijanjikan aja untuk dicabut, Bu. Ya, Bu? Ya, makasih. Ada lagi? Boleh. Kemarin ya kata. Iya. Ya sekali lagi ya dokter ya. Ini gigi saya nih kan sompel nih ya dokter ya, yang depan nih. Saya belum ada ke dokter gigi. Saya pengen nih gigi saya normal lagi gitu loh dok. Jadi ditempel kan apa diapain, diganti baru dia kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Untuk kondisi Ibu, itu kita tentukan nanti melalui pemeriksaan. Nah itu kan sampel kan ya. Nanti Ibu akan ditanya dia pernah berdenyut apa enggak, ngilu apa enggak. Kemudian kalau bisa difoto, udah kena enggak ke sarafnya. Kalau dia belum kena ke saraf, itu bisa langsung ditempel Bu, disisip. Ada tambalannya warna putih. Dan itu pun gratis Bu. Iya. Kalaupun nanti perawatan saraf juga, itu gratis juga. Kalau nanti akhirnya dirawat dulu, perawatan saraf itu bisa 5 kali kunjungan kalau sudah kena saraf giginya, baru dilakukan penambalan. Dan semuanya gratis. Di puskesmas bisa juga. Kalau di rumah sakit, Rumah sakit. iya nanti ambil Ibu rujukan dari. Iya. Kalau nambal langsung ditambal langsung mungkin puskesmas bisa, tapi kalau enggak dirujuk ke rumah sakit, semuanya gratis. Terima kasih.
Dapat hadiah ya? Oke, tadi kan kalian yang bertanya ke saya, ibu-ibu. Sekarang saya yang bertanya kepada ibu-ibu ya, seputar slide ini ya. Nanti kalau ada pertanyaannya yang benar, nanti dikasih hadiah. Ya, jawaban yang benar. Oke, yang pertama, kapan waktunya kita menyikat gigi? Jadi goyasan dan jilbab umum. Berapa kali satu hari minimalnya dan kapan? Satu hari minimalnya 2 kali, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Iya, beri tepuk tangan kepada ketua PPGI untuk memberikan hadiah. Langsung 3 dulu. Sebentar katanya, tunggu 3. Yang kedua, apa ya? Coba sebutkan jenis-jenis gigi, macam-macam gigi. Tunjuk tangan Bu. Ya, jawab Bu. Gigi apa? Geraham. Geraham, Geraham. Gigi saing. gigi saring, Gigi apa yang depan ya? Gak ingat lah dokter. Gigi saing. masih setengah. Ya, silakan yang biru. Gerahamnya ada 2. Satu lagi yang belum. Ya, baju kuning. Geraham. Bukan geraham depan namanya. Geraham kecil. Siapa tadi yang bilang geraham? Coba sebutkan lagi Bu. Yang 4. Geraham bungsu, gigi geraham, gigi taring, Gigi apa tadi? gigi geraham bungsu atau geraham kecil, gigi Saya. gigi taring, gigi Dari kurang benar. Satu pertanyaan lagi. Apa bahan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang? saya dok. Ya, siapa? Saya dok. Fluoride dok. Oh. Ya, terima kasih bagi yang menjawab. Hah? Oh. Sekalian ya, jadi langsung berapa orang semuanya? Ya, 5 orang yang bertanya tadi sama yang menjawab. Silakan maju ke depan, akan diberikan. Dalam bulat ini saya. Depan atas bawah, atas bawah. Ini ramai kali, kadang di situ masih ada yang kosong. Nah, buang bang, buang. Ya kan, nah, keren, pinter. Dalamnya. Ya. Atas bawah, buka mulutnya. Maju, mundur. Ada lidahnya saya. Bulat-bulat.
udah, good. Nah, oke, buka lebar lagi bagian atasnya. Tangannya pegang, sikat lagi, terus. Dikasih bunga sayang. Ya.